Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Lu'lu'il Jannah, NIM 2051050100113. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang efektivitas kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan efektivitas kebijakan moneter itu sendiri, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah, apapun bentuknya, memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Ada beberapa dampak, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kesempatan kerja, dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Teori yang membicarakan mengenai efektivitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah teori natural rate hypothesis, yaitu yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang. Yang kedua, teori rasional expectation hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif. Keterkaitan moneter dengan kebijakan makro lainnya yang perlu diketahui bahwa dalam perekonomian sebuah negara, kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektor real lainnya. Dengan demikian, apapun pemilihan kebijakan moneter yang ditempuh haruslah memiliki keterkaitan dan mendukung sasaran dan tujuan dari kebijakan ekonomi makro lainnya, sehingga secara bersamaan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagian contoh kebijakan moneter yang ekspansif memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga, inflasi, sehingga akan memberatkan neraca pembayaran luar negeri, karena produk dalam negeri akan kehilangan daya saingnya di pasar luar negeri, yang berakibat menurunnya penerimaan devisa negara. Oleh karena itu, perlu diimbangi kebijakan sektor luar negeri kondusif yang dapat mengatasi hal tersebut, seperti misalnya dengan memberi kemudahan ekspor dan intensi ekspor lainnya. Begitu pula dengan kebijakan moneter ketat yang ditempuh untuk tujuan menurunkan tingkat inflasi akan memberi dampak negatif bagi sektor real dalam meningkatkan produknya. Pengaruh faktor eksternal luar negeri terhadap kebijakan moneter Indonesia. Saat ini tidak ada satupun negara yang dapat hidup dan bertahan tanpa berhubungan dengan negara yang lain. Alasan utamanya adalah bahwa suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, karena tidak setiap sumber daya yang dibutuhkan ada dan dimiliki di negara tersebut. Sebagian contoh, tidak setiap negara memiliki tambang minyak, sehingga membutuhkan minyak dari negara penghasil minyak untuk memenuhi kebutuhan minyak di negara tersebut. Begitu pula negara penghasil minyak, negara Arab dan Timur Tengah, misalnya, tidak memiliki produk-produk pertanian, sehingga perlu mengekspor dari
dari negara agraris lainnya. Demikian seterusnya. Atas dasar itulah ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya selalu ada, meskipun dengan nilai intensitas yang tidak sama, tergantung dari seberapa maju aktivitas ekonomi negara tersebut. Sehingga contoh negara Amerika memang telah sangat maju dan besar transaksi ekonominya, sehingga dalam beberapa hal seperti nilai tukar dan tingkat bunga misalnya, secara umum menjadi acuan bagi negara-negara lainnya, termasuk oleh Indonesia. Besarnya nilai ekspor negara Amerika ke berbagai negara dapat menjadi alasan mengapa kebijakan moneter dan kebijakan makro lainnya di Amerika akan berdampak pada kebijakan moneter dan kebijakan lainnya di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.